Shalom Bapak Ibu Saudara, teman-teman Legacy Center dan Next Gen. Hari ini kita kembali beribadah dalam online service. Dan dimanapun saudara berada saat ini, di rumah atau di tempat lain, mari sama-sama kita alami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Sama-sama kita tundukkan kepala dan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih kalau satu kali lagi kami boleh datang di hadirat-Mu Tuhan. Kalau sekali lagi Tuhan layakkan kami untuk datang menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami mau bilang tidak ada yang seperti Tuhan kami. Tidak ada yang seperti-Mu Tuhan Yesus. Dan sore hari ini kami mau angkat tangan kami. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang layak untuk kami sembah. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama angkat tangan kita. Mari sama-sama kita sembah Dia. Kau baik Tuhan, haleluya. Terima kasih, kasih-Mu besar Tuhan. Mari naikkan syukur-Mu. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini Bapak Ibu Saudara. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selama
bekerja dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Pria terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari sambil mengangkat kedua tangan kita. Karya terbesar, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan kami Tuhan. Yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan Yesus, Yesus, Engkau ku kagumi. Kau ku kagumi Tuhan. Oh, Kau berharga, Kau mulia. Mari sama-sama kita sembah Dia, Bapak Ibu Saudara. Kau hadir di sini, kami menyembah-Mu. Kami menikmati hadirat-Mu dan kasih-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita, mari sembah Dia Bapak Ibu. Kau yang ada di hidup kami, mari sembah Dia. Oh, we worship You, Jesus, my Almighty God. Kami menyembah-Mu. Oh, Ria Rabba Basha
Kau Allah yang layak untuk kami sembah. Mari saudara, dengan segenap hati kita mau nyanyi lebih sungguh lagi buat Tuhan. Haleluya. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Yesus. Mari sekali lagi dari awal katakan, besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan
kasih Yesus. Shalom saudara yang dikasih Tuhan, kita mengucap syukur karena Tuhan Yesus baik. Di minggu ini kita bisa memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan. Kita percaya Tuhan adalah Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu, nggak ada yang mustahil dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Nya dekat dalam hati dan mulut kita, maka dari itu mari sama-sama kita berdoa dengan kesatuan hati. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang baik, Tuhan Yesus. Hari ini sungguh kami berbahagia Tuhan, kami bersuka cita untuk jawaban doa yang boleh diterima sama teman-teman kami, sama saudara kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesembuhan anggota keluarga dari saudara kami yang sakit, yang udah sakit selama 7 hari, boleh terima kesembuhan. Juga buat teman-teman, buat saudara yang mengalami COVID juga bisa terima kesembuhan. Kami percaya Tuhan Yesus semua kesehatan yang sempurna dan Tuhan kasih, dan Tuhan gantikan Tuhan Yesus waktu di kayu salib. Kami mengucap syukur juga Tuhan buat saudara kami yang boleh terima berkat yang berlimpah di pekerjaannya. Sungguh kemuliaan buat nama Tuhan. Kami juga berdoa, ya teman-teman, angkat kedua tanganmu. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit. Hari ini buat keluarganya, di mana saudara kami yang mamahnya lagi sakit di bagian kaki, juga saudara kami yang lagi sakit bagian punggung dan pencernaan. Kami percaya Tuhan Yesus, kuasa darah Tuhan udah menyembuhkan, sudah memulihkan yang sakit semuanya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk keluarga dari saudara kami Tuhan Yesus yang masih terikat dengan kuasa-kuasa yang jahat, kuasa gelap Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, dalam nama Yesus kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus semua kuasa yang bukan daripada Tuhan. Hari ini keluar dalam nama Tuhan Yesus, karena Tuhan udah tebus dengan darah yang mahal. Semua terima keselamatan. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman kami, untuk saudara kami yang ikut swab test Tuhan Yesus, biar kami percaya kesembuhan sedang terjadi buat teman kami, buat saudara kami itu Tuhan Yesus. Kami klaim Tuhan kesembuhan yang daripada Tuhan. Juga saat ini Tuhan kami berdoa Bapa untuk gereja kami, untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia khususnya Tuhan, biar ada unity Tuhan di masa-masa ini Tuhan Yesus. Semuanya menyerukan nama Tuhan, semuanya punya Tuhan yang sama. Kami percaya Tuhan ada roh kesatuan buat setiap gereja demi gereja Tuhan. Kami percaya apa yang sedang dialami Tuhan Yesus semuanya turut campur tangan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Kami berdoa juga, mari sama-sama berbahasa roh untuk bangsa dan negara kami Tuhan Yesus Indonesia, biar Tuhan jamah setiap pemerintahan Tuhan Yesus dari pusat sampai daerah, buat presiden Tuhan Yesus, biar kasih kebijaksanaan, biar kasih hikmat dari sorga Tuhan Yesus. Kebijakan apapun yang dibuat pemerintah Tuhan Yesus, kami percaya semuanya berasal daripada Tuhan, biar kedaulatan Tuhan menyertai bangsa kami. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Kami percaya kami sedang lihat hal itu sedang terjadi bagi bangsa-bangsa. Kami berdoa biar roh Tuhan selalu menyertai anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Roh Tuhan selalu ada buat anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak, kami klaim semuanya janji Tuhan nyata dalam hidup kami. Mari saudara yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari angkat kedua tangan kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara ada sore malam hari ini, mari buka kedua tangan kita berbahasa roh sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Syakara labah sakara namaya syakara labah hakara labara. Oh rabaya sakara labah sakara namaya sakara labah hakara labara balaba. Minta Tuhan penuhi dengan kasih-Nya malam hari ini Saudara. Oh rabaya syakara labah hakara namaya kara labah hakara namaya sakara labah. Oh rabaya sakara labahakara labaya kara labara balabara 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 balabara. Oh rabaya sakara labahara labahara labah sakara labara balabara. Terus sembah Dia Saudara. Terus sembah Dia. Oh rabaya syakara labara balabara balabara balabara. Oh rabahakara labara balabara balabara balabara. Lawat setiap kami Tuhan, di rumah-rumah, di setiap kamar ya Tuhan. Mungkin ada yang di rumah sakit Tuhan, lawat setiap kami. Lawat setiap kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Oh rabaya syakara labahara labara balabara 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 balabara. Oh ramaya kara labara balabara. Holy, holy are you Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb.
You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amin. Tuhan, terima kasih buat sore malam hari ini. Kalau kami satu kali lagi boleh beribadah di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, kami mengucap syukur. Tuhan, ini hari yang bersejarah buat setiap kami. Ini hari yang begitu spesial buat setiap kami. Di mana Tuhan mengorbankan nyawa, mati bagi setiap kami. Untuk menebus setiap dosa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, biar sore malam hari ini kami rindu Engkau bicara banyak sama setiap kami. Izinkan kami kembali flashback entah apa yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kami. Dan kami rindu Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan. Kami mau hargai betul pengorbanan-Mu, kasih-Mu ya Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami. Tuhan, limpahkan kasih-Mu buat setiap kami sore malam hari ini. Kami butuh kasih-Mu, kami butuh kuasa-Mu ya Tuhan. Berbicaralah buat setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus yang sepakat dari rumah-rumah, dari keluarga demi keluarga, sama-sama katakan amin. Wah, puji Tuhan saudara. Buat saya ini adalah hari yang sungguh bersejarah. Hari yang begitu spesial. 2000 years ago saudara, 2000 tahun yang lalu, Juru Selamat kita mati buat setiap kita. Yang percaya katakan amin. Saudara, segala sakit, segala kekecewaanmu, segala ketakutanmu, segala penderitaanmu, segala kegagalan masa lalumu, dan segala dosa-dosamu saudara, Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib. Dan di atas sana dia berkata, it is finished. Sudah selesai saudara. Sudah selesai. Wah, saudara, dia lakukan semua ini bukan supaya kelihatan hebat. Bukan supaya kelihatan seperti superhero saudara. Dia lakukan ini bukan supaya saudara kagum akan apa yang dia kerjakan. Bukan saudara. Dia lakukan semua ini hanya untuk satu alasan saudara. Karena dia mengasihi saudara dan saya. Karena dia mencintai saudara dan saya. Karena dia tidak ingin kehilangan saudara dan saya. Sebesar itu kasih Yesus buat setiap kita saudara. Yang percaya katakan amin. Saudara, sebelum kita melanjutkan firman Tuhan, mari sama-sama kita ingat flashback kebaikan Tuhan lewat sebuah tayangan dari video ini. Lihat betapa Yesus mengasihi saudara. Silakan saudara. Karena begitu besar kasih-Nya kepada diriku, diberikan anak-Nya yang tunggal menyelamatkanku.
Saudara, sebesar itu kasihnya buat saudara dan saya. Berapa waktu lalu waktu saya ada di Yerusalem, saudara. Waktu saya mengikuti sebuah perjalanan yang dinamakan Via Dolorosa. Saudara, saya ikut dari titik poin awal di mana Yesus dijatuhi hukuman mati oleh Pilatus. Dan kemudian dia mulai perjalanan siksaannya, saudara. Di mana dia disiksa, kemudian dia harus disalib. Dia harus pikul salib, saudara. Waktu saya jalan di sana, saudara, jaraknya mungkin sekitar 600 meter. Dari titik awal sampai makam kudus di mana Yesus disalib. Waktu saya jalan di sana, waktu saya menyusuri, saudara, saya cuman lihat betapa jalan itu sempit, saudara. Via Dolorosa itu sempit jalannya, di mana ramai kiri kanan pasar. Artinya banyak orang menyaksikan di sana betapa Yesus diolok-olok, Yesus dimaki, Yesus diludahi. Yesus harus pikul salib yang begitu berat dalam perjalanan 600 meter itu, saudara. Dia harus pikul, dia harus tanggung. Sampai akhirnya dia sampai di Bukit Golgota dan kemudian disalibkan, saudara. Waktu saya jalan dari titik awal sampai titik akhir di mana Yesus disalibkan, satu impresi saya muncul di hati saya, saudara. Saya mengerti bahwa perjalanan itu adalah perjalanan kasih. Yang percaya katakan amin. Sebuah perjalanan kasih. Perjalanan Yesus di muka bumi ini adalah perjalanan kasih, saudara. For God so loved the world. Kita bilang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia rela lakukan ini buat saudara dan saya. Bapak, Ibu, Saudara, malam hari ini mari buka hati. Mari buka hati, saudara. Izinkan kasih Tuhan menjamah hidup saudara. Saudara yang tadinya takut, saudara yang tadinya sakit, saudara yang tadinya khawatir, saudara yang tadinya terintimidasi, Tuhan mau bilang, it is finished. Sudah selesai, saudara. Sudah selesai. Sudah selesai. Malam hari ini buka hati saudara. Izinkan kasih Tuhan turun melingkupi hati saudara. Yang mau katakan amin. Puji Tuhan, saudara. Salib itu simbol dari kasih Tuhan. Salib bukanlah penghukuman biasa. Kalau kita boleh flashback, saudara. Waktu Yesus disalib, di sebelah kiri, di sebelah kanannya, ada dua orang penjahat. Saudara, salib bukan bicara soal penghukuman biasa. Salib bukan bicara soal penghukuman untuk penjahat level bawah. Bukan, saudara. Salib ditunjukkan untuk penjahat yang level kalibernya mungkin nasional, internasional, yang sudah layak untuk dicaci maki, dihina, diludahi, diolok-olok karena perbuatan yang begitu jahat, saudara. Salib ditujukan untuk sebuah kesalahan yang sangat terkutuk, saudara. Tapi itu terjadi untuk Yesus yang selama dia hidup di muka bumi, tidak ada satu kesalahan pun yang ia perbuat. Tidak ada satu dosa pun yang dia lakukan, saudara. Kalau kita boleh jujur, dia tidak sepantasnya ada di sana. Saudara, tetapi kenapa Yesus tetap mau lakukan itu? Pertanyaannya, kenapa Yesus tetap mau buat itu? Pertanyaannya, kenapa Yesus dia mau tetap lakukan, mengalami semua itu? Saudara, jawabannya cuma satu. Karena dia begitu mengasihi saudara. Kasihnya begitu besar buat saudara dan saya. Begitu besar. Dia tidak bisa berhenti mengasihi saudara. Yang percaya katakan amin. Wow, saudara, pengorbanannya mengajarkan kita arti sebuah kasih yang sejati. Kalau saudara tadi udah kita sama-sama nonton, saudara bisa lihat betapa kasih Yesus itu besar. Saudara, pengorbanannya mengajarkan kita apa arti sebuah kasih. Saudara, Tuhan
tidak minta kita untuk melakukan apa yang telah dia kerjakan, saudara. Tuhan gak minta kita untuk kita disalib, kita disiksa, kita dihina, kita diolok-olok. Tuhan gak minta kita buat itu, saudara. Kenapa? Karena Yesus ngerti bahwa kita gak akan sanggup. Kita gak akan tahan. Kita gak akan mampu lewatin apa yang sudah Yesus lakukan, yang sudah Yesus lewati, saudara. Tuhan ngerti banget kita gak mampu. Oleh sebab itu dia gak minta kita untuk melakukan sama seperti apa yang dia kerjakan di atas kayu salib. Saudara, tapi Tuhan mengajarkan kita untuk kita hidup di dalam kasih. Yang mengerti katakan amin. Tuhan mengajarkan kita untuk hidup di dalam kasih. Efesus 5 ayat 2 berkata begini, saudara. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Alkitab catat begini, saudara. Hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu. Wow. Saudara, waktu dia tergantung di atas kayu salib, mungkin dunia melihat, banyak orang di sana melihat, dia sedang tidak berdaya. Dia sedang tidak bisa melakukan apa-apa, saudara. Tapi dengar baik, saudara. Waktu dia tergantung di atas kayu salib, sebenarnya dia sedang melepaskan sesuatu dari kehidupannya. Dia sedang melepaskan kasih. Yang pertama, kasih yang mengampuni. Wow. Kasih yang mengampuni. Waktu dia tergantung di atas kayu salib, dia sedang melepaskan kasih yang mengampuni. Dia lakukan ini untuk menghapuskan dosa saudara dan saya. Kasih yang mengampuni, saudara. Pertanyaannya sore malam hari ini buat saudara dan saya. Apakah kita sudah melepaskan pengampunan buat mereka yang bersalah dalam kehidupan kita, saudara? Kalau saudara ingat mungkin seseorang, sekelompok orang, mungkin banyak orang, atau seorang pribadi yang pernah menyakiti saudara, yang pernah melukai saudara, yang pernah membuat saudara begitu marah. Pertanyaannya sore malam hari ini begitu sederhana, saudara. Sudahkah saudara melepaskan pengampunan yang sama seperti yang telah Yesus lakukan di atas kayu salib buat saudara? Saudara, jika saudara menyimpan luka, amarah, sakit hati, dengan kerendahan hati izinkan saya menyampaikan ini sore malam hari ini. Ayo lepaskan pengampunan. Ayo lepaskan pengampunan. Ayo lepaskan kasih yang mengampuni. Sama seperti Bapa, sama seperti Yesus telah mengampuni setiap kita, saudara. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, saudara, di atas kayu salib, dia tidak cuma melepaskan kasih yang mengampuni, tapi di atas kayu salib, dia sedang melepaskan dan mengajarkan kita kasih yang memberi. Ayat yang sangat terkenal, kita semua tahu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan, kita bilang memberikan. Kasih itu, memberikan, merelakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Waktu di atas kayu salib, dia melepaskan kasih yang memberi, saudara. Kasih yang memberi. Dia berikan yang terbaik yang dia bisa kasih untuk saudara dan saya. Untuk saudara dan saya. Saudara, kasih itu identik dengan pemberian. Ketika kita mengasihi seseorang, kita akan memberikan waktu kita, kasih kita, perhatian kita, semuanya untuk orang yang kita kasihi. Saudara, hari ini mari kita buat komitmen sama Tuhan. Kita kasih yang terbaik untuk Tuhan kita. Saudara, kita udah terima banyak. Di atas sana dia udah kasih yang paling baik buat setiap kita, saudara.
Dia kasih pengampunan, Dia kasih kehidupan, Dia kasih kesembuhan, Dia kasih begitu banyak dalam kehidupan kita. Pertanyaannya malam hari ini, saudara sudah kasih sesuatu untuk Tuhan atau belum, saudara? Sudahkah kita memberi untuk Tuhan? Wow. Saudara, ini waktunya kita memberi untuk Tuhan. Apa yang bisa kita kasih buat Tuhan, saudara? Buat saya simple. Hadiah terbaik, yang terindah, yang bisa kita kasih untuk Tuhan kita. Hadiah yang menghargai pengorbanannya. Cuman satu, saudara. Hidup kita yang kudus, yang berkenan, dan tidak bercacat celah. Itu hadiah terbaik yang kita bisa kasih buat Tuhan Yesus. Yang ngerti katakan amin. Wow. Bicara soal kasih yang memberi, saudara. Ini bicara soal bukan cuman kita kasih sesuatu untuk Tuhan, tapi ini juga bicara soal kita memberi untuk orang-orang sekitar kita. Saudara, saya tahu di tengah situasi yang gak enak yang kita hadapi hari-hari ini karena virus, ada begitu banyak orang yang akhirnya tidak bisa bekerja. Ada begitu banyak orang yang harus kehilangan bisnisnya, kehilangan penghasilannya, saudara. Ada begitu banyak orang yang mereka kesulitan untuk hidup. Saudara, izinkan saya sharing sesuatu. Apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Beberapa hari yang lalu, saudara, tiba-tiba muncul di WhatsApp saya, mama saya chat bahwa salah satu teman kantornya, ketika dia diperiksa, ia positif. Lalu oleh perusahaannya dia dirumahkan selama 3 minggu karena dia sakit, saudara. Dan kemudian dia tidak mendapat penghasilan apapun karena dia tidak bisa bekerja. Kemudian setelah dia dites dan ternyata suami istri ini positif, dia kemudian ditambah lagi, saudara, waktu yang dirumahkan sekitar 2 minggu untuk tidak bisa bekerja. Ini artinya dia tidak punya penghasilan untuk dia hidup. Lalu mama saya chat, dan mama saya bilang, kasihan ya. Dan mama saya bilang, mama udah nabur, mama udah beri sesuatu buat keluarga itu. Lalu saudara, di tengah waktu saya lagi di kamar mandi, lagi mandi, saudara, saya nyembah Tuhan biasa di kamar mandi. Di tengah saya lagi nyembah Tuhan, tiba-tiba Tuhan ngomong sesuatu sama saya. Ayo Van, nabur. Kamu lebih diberkati dari dia. Wah, saudara. Dengar itu saya langsung tanya sama Tuhan. Di hati saya tanya, Tuhan, berapa yang harus saya kasih? Lalu Tuhan sebut sebuah nominal yang menurut saya cukup besar. Tapi saya nggak ambil pusing, saudara. Saya nggak ambil tanya ini, tanya itu, bergumul lagi, nggak, saudara. Saya ambil langkah, ya Tuhan, aku mau memberi. Lalu setelah selesai, setelah saya mandi, kemudian saya temui mama saya dan saya bilang, Ma, aku mau nabur buat keluarga itu. Lalu mama saya tanya, berapa? Saya sebut nominal itu. Lalu nggak lama saya langsung transfer untuk orang itu. Dan kemudian malamnya keluarga itu chat saya, bilang, terima kasih banyak untuk pemberian yang udah dikasih. Lalu dia bilang, dia cerita, kemudian di chat itu dia cerita bahwa hari Selasa adalah hari di mana terakhir dia punya bahan makanan, saudara. Bayangkan, dia udah nggak punya lagi. Dia udah nggak punya uang lagi, dia nggak punya bahan makanan untuk dia makan. Dia bilang cuman untuk cukup hari Rabu. Setelah itu udah, dia nggak punya lagi. Lalu warga datang, kasih 1 kilo beras dan 1 dus mie. Dia berpikir bahwa, oke, ini cukup untuk saya makan mie instan selama 2 minggu, saudara, bayangkan. Setiap hari makan mie instan. Lalu malamnya, keluarga kami, saya dan mama kirim sesuatu berkat buat mereka. Dia bilang terima kasih. Saya bisa makan untuk 2 minggu ke depan. Itu cukup buat kami. Wah, saudara. Dengar itu saya merasa bahwa, ya Tuhan, bukan cuma memberi untuk Tuhan, tapi ini itu waktunya yang tepat untuk kami diberkati lebih. Kami memberi buat orang lain. Bukankah ini yang kasih yang Yesus ajarkan buat setiap kita, saudara? Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Saudara,
Izinkan saya bilang sore malam hari ini, ayo belajar memberi. Yang ngerti katakan amin, saudara. Wow. Saudara, di atas kayu salib, di tengah orang-orang lihat Yesus tidak berdaya. Bukan cuma sekedar melepaskan kasih pengampunan. Bukan cuma sekedar melepaskan kasih yang memberi, saudara. Tapi yang ketiga, di atas kayu salib, Tuhan melepaskan kasih yang berkorban. Wow. Yohanes 15 ayat 13 bicara gini, saudara. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara, Yesus bukan cuma sekedar kasih sesuatu yang biasa, tapi dia berkorban, mengorbankan hidupnya demi saudara dan saya. Ada sebuah ilustrasi yang mau saya sampaikan, saudara. Di sebuah ibadah, seorang pendeta tanya sama jemaatnya, siapa di tempat ini yang mengasihi Tuhan? Serentak semua jemaat mengangkat tangan dengan sangat cepat, saudara. Kemudian mereka turun tangan. Lalu kemudian pendeta itu kembali bertanya, saudaraku, siapa yang benar-benar mengasihi, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Semua jemaat mengangkat tangan mereka. Di tengah para jemaat mengangkat tangan, pendeta itu tanya lagi sebuah pertanyaan dengan cepat. Apa buktinya saudara mengasihi Tuhan? Perlahan demi perlahan, saudara, jemaat-jemaat mulai menurunkan tangan. Mulai turun tangan, turun tangan, turun. Mereka nggak tahu harus jawab apa, saudara. Saudara, hari ini satu-satunya cara membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan ada dengan satu kata, saudara. Pengorbanan. Pengorbanan. Saudara, inilah satu-satunya cara membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan, yaitu dengan pengorbanan. Ibu saudara, mereka yang bangun lebih pagi mencari Tuhan, walaupun fisiknya masih ingin rasanya beranjak ke tempat tidur, mereka lebih bangun pagi dengan kerinduan, aku mau cari Tuhan, dengan kerinduan bahwa walaupun fisik aku capek, tapi aku mau cari Tuhan. Saudara, satu kata buat mereka yang melakukan hal itu, pengorbanan, saudara. Mereka yang membuang jauh egonya. Karena mungkin mereka tahu sakit banget, marah banget rasanya. Rasanya gak mungkin untuk mengampuni. Tapi mereka membuang egonya untuk mengampuni, karena dia tahu dia mengampuni, dia sedang mengasihi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Satu kata buat orang demikian, pengorbanan, saudara. Anak-anak muda yang menolak merokok, yang menolak minuman keras, yang menolak di mana dunia menawarkan semua yang enak, semua yang nikmat, tapi mereka memilih untuk tetap melayani Tuhan. Say no to pornografi, mereka yang tetap hidup kudus, mereka yang tetap mencari Tuhan di saat-saat yang sulit seperti ini. Satu kata buat mereka, saudara, pengorbanan. Bukti bahwa kita mengasihi Yesus, bukti bahwa kita mengasihi Tuhan, cuman bisa ditunjukkan dengan satu kata, saudara, pengorbanan. Pertanyaan, saudara, sudahkah saudara berkorban untuk Tuhan Yesus? Sudahkah saudara berkorban untuk Tuhan Yesus? Oh, saudara, kasih yang mengampuni, kasih yang memberi, kasih yang berkorban, itu yang Tuhan ajarkan di atas kayu salib. Malam hari ini, saudara mau gak saudara terima kasih itu, dan saudara lepaskan buat keluarga saudara, buat sekeliling saudara, buat mereka yang membutuhkan. Saudara, mari pejamkan mata sebentar. Angkat kedua tangan saudara. Saudara, buka hatimu, buka hatimu, buka hati saudara. Tuhan, aku berdoa sore malam hari ini, lepaskan kasih itu buat setiap kami.
Lepaskan kasih yang mengampuni. Lepaskan kasih yang memberi. Lepaskan kasih yang berkorban buat setiap kami. Terima saudara dalam nama Yesus. Terima saudara dalam nama Yesus. Terima di dalam nama Yesus. Terima kasih itu. Terima kuasa kasih itu saudara. Terima di dalam nama Yesus. Terima di dalam nama Yesus. Terima di dalam nama Yesus. Aku lihat Tuhan sedang bekerja sore malam hari ini buat saudara. Yang sakit hati, yang luka, yang sakit, yang takut, yang khawatir. Saudara, Tuhan cuma bilang satu. Nak, sudah selesai. Aku sudah kerjakan buat hidupmu. Aku sudah selesaikan buat hidupmu. Terima kasih itu saudara. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Amin. Wow, saudara. Saya akan tutup dengan sebuah cerita yang tidak mungkin saya lupakan. Waktu saya dalam sebuah perjalanan di Yerusalem, saudara. Saudara, ada satu tempat di mana Yesus satu malam sebelumnya dia di penjara di rumah Imam Kayafas, saudara. Waktu saya turun ke tempat di mana Yesus pernah dipenjara, saya cuma lihat sekitar tembok itu penuh dengan darah, saudara. Darah bekas Yesus pernah dipenjarakan di sana. Karena siksaan yang begitu dahsyat, saudara. Darah itu ada di mana-mana, saudara. Waktu saya lihat. Dan kemudian kami rombongan berkumpul di bawah, di penjara itu. Kemudian kami berdoa, saudara. Kami berdoa. Ada satu lagu yang kami nyanyikan waktu itu, yang saudara mungkin tahu. Lagu bicara soal I never know how much it costs. Kita nggak tahu, saudara, seberapa besar harga yang Yesus sudah bayar. Lalu kemudian, waktu kami sedang menyembah Tuhan, tiba-tiba saya membayangkan 2000 tahun yang lalu Yesus ada di sana. Di tempat di mana saya berdiri hari itu, saudara. Di tempat di mana saya menyembah Tuhan malam itu, saudara. Lalu, waktu kami sedang menyembah, saya membayangkan Yesus di sana. Saya melihat bahwa Yesus dengan sakitnya, dia sedang menahan, saudara, di dalam penjara itu. Di dalam penjara itu dia cuma bisa menahan. Saya tahu Yesus 100% manusia. Dia tahu begitu sakit. Saudara dengar, bukan cuma sakit secara fisik, saudara, yang Yesus alami. Tapi Yesus juga sakit, luka secara jiwa, saudara. Karena bukan cuma fisik aja, tapi secara jiwa juga dia ngalamin luka, saudara. Penderitaan yang begitu berat. Karena Yesus tahu, waktu Yesus ada di dalam sana, di luar sana semua orang sedang maki-maki dia. Lagi ngolok-olok dia. Bukan cuma itu. Di tengah penjara itu, dia tahu Petrus sudah menyangkal dia 3 kali. Dan murid-muridnya sudah meninggalkan dia. Saudara, betapa hancurnya, sakitnya jiwa Yesus di dalam penjara itu, saudara. Bukan hanya fisik, tapi juga jiwa. Tapi waktu saya menyembah Tuhan, Tuhan bilang sesuatu yang begitu powerful, yang membuat saya nggak bisa tahan, saudara, air mata saya. Dia cuma bilang gini, ketakutanmu, kekhawatiranmu, sakit hatimu, aku udah pernah alami lebih dulu, Tuhan bilang. Aku udah pernah alami dulu 2000 tahun lalu di tempat ini, dia bilang. Aku ngerti apa yang kamu alami hari ini. Aku ngerti sakit hatimu. Aku ngerti kecewamu. Aku ngerti lukamu, Tuhan bilang. Aku udah pernah alami dulu, Tuhan Yesus bilang. Lalu dia bilang gini, aku lakukan ini supaya hari ini kamu menang, Tuhan bilang. Supaya hari ini kita menang, saudara, dari takutnya kita, dari khawatir kita, dari kecewanya kita. Saudara, waktu saya
terima pesan Tuhan. Hari ini saya mau sampaikan saudara, semua yang lagi kita alamin, Yesus lebih dulu alamin. Dan dia bilang, jangan takut. Aku ngerti banget rasanya. Dan aku lakukan ini supaya kamu menang saudara. Supaya kita menang saudara. Supaya kita menang saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wow. Saudara, di hari yang spesial ini, mari saudara yang mau buka hati, izinkan Yesus berperkara sekali lagi. Saudara renungkan, saudara boleh flashback kebaikan dia yang dia udah lakukan di atas kayu salib. Dengan satu alasan saudara, karena dia mengasihi saudara. Karena dia mengasihi saudara. Terima kasih pengampunan itu. Terima kasih yang memberi itu saudara. Terima kasih yang mau berkorban itu. Ketakutan, sakit penyakit, kekhawatiran saudara, masa lalu saudara, kegagalan saudara, sudah Yesus tanggung 2000 tahun yang lalu. Dan dia berkata di atas kayu salib itu saudara, it is finished. Sudah selesai. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wow. Kita bersatu dalam doa saudara. Buka kedua tangan saudara. Buka kedua tangan saudara. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. 2000 tahun yang lalu Engkau lakukan itu bagi kami. Bukan supaya Yesus kelihatan hebat. Bukan supaya Engkau kelihatan perkasa. Bukan supaya Engkau kelihatan hebat. Tapi Engkau lakukan itu supaya hari ini kami menang Tuhan. Supaya hari ini kami mampu melewati apa yang sukar dalam kehidupan kami. Tuhan terima kasih. Dengan apa kami balas semua kebaikan-Mu. Selain kami memberi hidup kami yang kudus, yang berkenan, yang tidak bercacat celah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala hormat kami, segala syukur kami cuma kasih untuk satu nama, Tuhan Yesus yang kami kasihi. Terima dengan iman saudara kasih Yesus sore malam hari ini. Biarkan dia bekerja di dalam hidup saudara. Di dalam nama Yesus. Yang terima dengan iman. Sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan saudara. Selamat hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati.